saya Nagita Cahyani dengan NIM K76230097. Perkenalkan, nama saya Susana Dewi Marani dengan NIM K76233104 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Syuhada Usmujana dengan NIM K76233105 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Justina Pustasari dengan NIM K76233120 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Zahra Koirul Fadla dengan NIM K76233122 dari kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua anak-anak ibu sehat semua. Nah, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Nah, ibu minta tolong Sekar untuk memimpin doa ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran ibu mulai, ibu mau ngabsen kalian dulu ya. Sekar Ayu hadir. Sevalina. Sofwati Nada. Sidik Maulana. Sinta Aulia. Sofi Husnul. Stefani Neri. Syuhada Usmujana. Terry. Abel. Teresia Dea. Tika Widianingrum. Ulfa. Umaya. Valentina Reka. Fania. Vica Fadia. Freddy Sinta. Yani. Yari. Justina. Yusuf. Zahra Wairul. Zahra Ramil. Zahwa. Zulfira. Terima kasih. Nah, baik, ibu akan mulai materinya ya anak-anak. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai materi kelangkaan. Nah, tujuannya apa sih ibu kita belajar materi kelangkaan ini? Nah, tujuannya adalah biar kita mengerti apa itu kelangkaan, macam-macam kelangkaan, dan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Nah, kemarin kan ibu udah suruh kalian belajar ya di rumah. Ada yang udah belajar belum? Saya, Bu. Jadi, kelangkaan sepengetahuan saya itu ketika kita meminta suatu barang atau jasa, tetapi ketersediaan dari barang atau jasa yang kita minta itu sangat terbatas. Nah, jadi benar anak-anak apa yang dikatakan Jana tadi, yaitu kelangkaan adalah sebuah kondisi di mana sumber daya alam yang terbatas digunakan untuk memenuhi banyak kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, anak-anak pernah nggak sih waktu kita mau beli sesuatu ke pasar atau ke swalayan itu ternyata barangnya itu nggak ada atau stoknya terbatas? Pernah, Bu. Kok bisa terjadi kayak gitu? Kenapa ya, Bu? Ya, pertanyaan bagus dari Zahra. Jadi kelangkaan itu terjadi karena permintaan dari masyarakat itu banyak, sedangkan produksi sedikit. Nah, itu terjadilah kelangkaan. Nah, berdasarkan hal yang Ibu jelaskan tadi, kelangkaan itu penyebabnya apa sih? Lalu bagaimana sih solusi yang kita lakukan agar mengatasi kelangkaan itu? Nah, mari kita bahas pada materi ini. Nah, di sini anak-anak ibu punya beberapa gambar. Anak-anak coba cermati gambar berikut ini ya. Nah, dari gambar yang ibu tampilkan tadi dan video yang ditampilkan, kira-kira peristiwa apa yang terjadi ya anak-anak? Kelangkaan, Bu. Iya, betul anak-anak. Peristiwa yang terjadi yaitu kelangkaan. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak sih penyebab kelangkaan itu apa? Saya mau jawab, Bu. Penyebab kelangkaan itu karena penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhannya juga semakin tinggi, dan karena memproduksinya itu juga terbatas baik dari faktor sumber daya alamnya, faktor tenaga kerja maupun teknologinya.
apa yang dikatakan Justina tadi. Terima kasih ya Justina. Sama-sama. Nah, sekarang anak-anak kita akan membahas tentang isu-isu kelangkaan yang terjadi di sekitar kita. Nah, anak-anak, ini Ibu sudah sediakan barcode ya untuk kalian bisa scan untuk tugasnya. Nah, tugasnya nanti kalian menyebutkan terhadap isu-isu yang Ibu tugaskan itu penyebabnya apa, dampaknya seperti apa bagi masyarakat, dan solusi cara mengatasinya seperti itu. Nah, waktu pengerjaannya 15 menit ya anak-anak. Nah, untuk membahas isu-isu kelangkaan ini, Ibu ingin kalian membentuk kelompok ya, berjumlah 4 orang. Nah, kalian boleh milih kelompoknya sendiri, tapi kalian jangan rusuh ya. Nah, anak-anak sudah menemukan kelompok masing-masing ya. Kalian sudah berkumpul, jadi Ibu mau menentukan nomor kelompoknya. Ini kelompok nomor 1, kelompok nomor 2, kelompok nomor 3, kelompok nomor 4, kelompok nomor 5, kelompok nomor 6, dan yang belakang kelompok nomor 7. Untuk kelompok bernomor ganjil akan mendapatkan isu A, dan kelompok bernomor genap akan mendapat isu B. Seperti itu ya anak-anak? Bagaimana tugasnya, sudah selesai anak-anak? Nah, kalau tugasnya sudah, tadi Ibu kan udah pilih, Ibu udah membaca satu-satu jawaban dari masing-masing kelompok. Nah, jadi yang akan mempresentasikan hasil diskusi pada materi kali ini yaitu kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4 boleh maju perwakilan untuk mempresentasikan. Dari hasil diskusi kelompok kami tentang analisis isu kelangkaan dalam berita krisis minyak goreng di negeri kaya sawit, yaitu peristiwa yang terjadi adalah kelangkaan minyak goreng. Faktor penyebabnya adalah pemerintah menetapkan kebijakan eceran tertinggi dan adanya penimbunan dan penyelundupan minyak goreng. Lalu dampaknya kelangkaan minyak goreng akan mengakibatkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dan produk-produk makanan juga mengalami kenaikan. Solusi dari kelangkaan minyak goreng tersebut yaitu reformasi kebijakan dengan meninjau ulang dan mereformasi kebijakan yang berkaitan dengan distribusi dan harga minyak goreng, termasuk menyesuaikan harga eceran tertinggi agar sesuai dengan kondisi pasar. Kalau dari kelompok saya, hasil diskusi mengenai analisis isu kelangkaan dalam berita pengusaha prediksi beras langka hingga akhir Maret, yaitu yang terjadi adalah kelangkaan beras. Faktor penyebabnya yaitu cuaca ekstrim, perubahan iklim, serangan hama, dan kurangnya ketersediaan lahan. Lalu dampaknya yaitu harga beras mengalami kenaikan dan terjadi ketidakstabilan pangan. Solusinya yaitu meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi pertanian modern dan memberikan pelatihan dan edukasi kepada petani tentang cara efektif untuk mengelola hama dan penyakit tanaman.
Ya Ibu, berterima kasih sekali kepada kelompok 3 dan 4 yang akan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ini hadiah dari Ibu karena sudah Nah, dari jawaban teman-teman kalian tadi udah benar ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau melengkapi. Nah, terkait isu kelangkaan beras, itu faktor penyebabnya ada cuaca ekstrim, perubahan iklim, serangan hama, dan kurangnya ketersediaan lahan. Untuk dampaknya sendiri, harga beras mengalami kenaikan dan terjadi ketidakstabilan pangan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi pertanian modern dan memberikan pelatihan dan edukasi kepada petani tentang cara-cara efektif untuk mengelola hama dan penyakit tanaman padi. Nah, terkait isu krisis minyak goreng, itu yang menyebabkan yaitu pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi dan adanya penimbunan dan penyelundupan minyak goreng. Nah, dampaknya yaitu kelangkaan minyak goreng ini mengakibatkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dan harga produk-produk makanan juga mengalami kenaikan karena sektor industri makanan mengalami hambatan dalam produksi yang dapat mengurangi jumlah produksi sehingga meningkatkan harga pada produk makanan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu reformasi kebijakan, yaitu dengan meninjau ulang dan mereformasi kebijakan yang berkaitan dengan distribusi dan harga minyak goreng, termasuk menyesuaikan harga eceran tertinggi atau HET agar sesuai dengan kondisi pasar. Nah, seperti itu. Kira-kira dari anak-anak adakah yang mau menyimpulkan materi hari ini? Saya mau menambahkan dulu. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Lalu tadi kita juga membahas tentang macam-macam sumber daya alam dan sumber daya manusia, modal, dan wirausaha. Gitu, Bu. Nah, betul banget apa yang dibahas oleh Susan tadi. Jadi, kelangkaan itu disebabkan oleh penyebab letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Nah, semoga dengan materi ini, Ibu kira kalian bisa paham ya anak-anak. Ini bisa melatih kemampuan berpikir kalian.